Nah, di kos-kosan yang kedua ini yang aku bilang ini agak pengalaman yang benar-benar kurang mengenakan buat aku. Karena ternyata eh, kadang orang yang kita anggap baik, orang yang kita anggap kayaknya cocok gitu, ketika tinggal bersama ternyata nggak gitu juga gitu. Nah, aku alami ini di kos-kosan yang kedua. Aku pindah blok di Karangmalang dari blok B ke blok D. D3 juga. Nah, dari situ aku satu kamar itu berdua gitu, dan ini yang kayak bener-bener bikin aku apa ya? Bikin aku ya punya pengalaman yang sepertinya kayak agak traumatik juga sih gitu. Aku sekamar berdua dengan temanku yang satu kos-kosan sebelumnya. Nah, di situ awalnya baik-baik aja tuh. Kayak di sana kan harganya ya. Kalau di kos-kosan pertama itu sekitar 2 juta per tahun. 2 juta per tahun. Jadi apa semuanya tuh udah ada 2 juta per tahun, tapi nggak termasuk kayak kalau charger kayak cuman laptop, HP, cas itu kayak udah free gitu, dipasangin nggak apa-apa. Tapi kalau udah punya kayak rice cooker apa segala macem kayak harus nambah 5.000 atau berapa ribu per bulan gitu. Terus kalau di kos-kosanku yang kedua ini range harganya sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Jadi pada waktu itu ya aku bagi dua gitu Kak. Kalau nggak salah sih aku per tahunnya itu bayar 1.750.000, kalau nggak 1,5 juta ya 1.750.000 gitu. Nah, udah tuh di situ mulailah aku apa namanya ngekos di situ, dan karena aku pikir aku bakalan nyaman di situ, jadi aku tuh sampai beli TV, beli apa kipas angin udah ada ding ya, pokoknya beli TV tuh buat kenyamanan aku gitu kan. Tapi ternyata memang kayak nggak seperti yang apa aku pikirin gitu. Jadi ketika di sana itu bertemulah aku dan temanku dengan samping kamar. Jadi satu rumah itu kepemilikannya tuh beda. Jadi yang bagian depan itu kos-kosan milik adiknya, yang belakang tuh milik kakaknya gitu. Tapi masih dalam satu lingkup satu rumah gitu. Nah, yang punya kakaknya ini di lantai bawah itu dia punya kos-kosan laki-laki. Nah, lantai 2-nya itu adalah kos-kosan perempuan. Nah, ini ada 3 kamar nih. Yang satu ngadepnya ke sana, yang 2 tuh ngadepnya sama-sama ke sana gitu. Nah, ketika temanku bertemu dengan apa namanya? Teman kos samping kos ini, 2 orang ini, mereka tuh kayak klop banget gitu loh. Jadi klop banget gitu. Dan aku sudah berusaha untuk membaur dengan mereka gitu. Aku sangat-sangat berusaha membaur dengan mereka. Tapi karena mungkin kita berbeda, beda pemikiran, beda strata religinya dan lain-lain, mungkin dari situ kayak aku ya seleksi alam gitu, tersisih aja gitu, ngomong nggak nyambung lah apa segala macem kayak gitu. Karena waktu kuliah tuh tomboy aku tuh masih banget kerasa banget di situ, karena ya tahu sendirilah aku anak karate, aku sukanya tuh yang ya kayak gitu-gitulah intinya. Sedangkan mereka lebih ke spiritualnya lebih tinggi daripada aku gitu. Dari mulai semester 3, 4 di tahun kedua, aku tuh kalau kemana-mana tuh memang udah nggak pakai jilbab. Maksudnya gini, aku kuliah tetap pakai jilbab, tapi kalau di pergi aku tuh paling cuma pakai celana pendek, pakai jaket gitu, pakai celana kolor gitu. Aku ke mall aja kadang ke Amplas, kemana cuma pakai celana kolor doang, kadang ya pakai jeans gitu. Nah, mungkin karena perbedaan ini dan aku juga kayak sering diingetin gitu, dan itu kan belum dari diri aku sendiri kan, jadi itu yang membuat kayak kita tuh obrolannya tuh kayak nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Jadi di situ udah tuh mereka udah sering bertiga, kayak aku terkucilkan sendiri gitu di situ. Dan apa namanya, mereka sering ngobrol bertiga, aku udah sendiri gitu. Nah, di saat-saat kayak gitu aku merasa sendiri, aku merasa kayak terkucilkan gitu. Itu bukan kayak dunia aku yang tiap hari harus membahas kayak agama apa segala macem gitu.
akhirnya aku ketemu sama teman-temanku di Facebook gitu. Jadi kita kayak memang suka K-pop bareng. Waktu itu aku masih suka Super Junior. Terus mereka-mereka inilah yang membuat aku kenal dengan dunia K-pop gitu. Walaupun sebenarnya aku sudah kenal dunia K-pop, tapi lebih kenal lagi tuh bareng komunitasnya mereka gitu. Ada Kimpul, ada Tata, pokoknya banyak, ada Lia, pokoknya banyak banget gitu. Terus setelah itu dari situ aku mulai bikin di Facebook itu kayak fanfiction, nulis-nulis ya kan, aku udah mulai nulis, terus aku mulai jualan juga, jualan baju-baju K-pop gitu, walaupun sablonnya, desainnya tuh aku bikin sendiri dengan sistem pre-order. Karena waktu itu aku tuh inget banget aku pengen HP, satu HP lah namanya HP Lollipop, LG Lollipop, dan ibuku selalu bilang kalau kamu mau HP Lollipop ya udah kamu berusaha dulu, baru setelah itu nanti aku tambahin gitu. Makanya dari situ aku semangat banget untuk jualan. Nah, itulah pertama kali aku jualan di kos-kosan itu. Karena aku punya lingkungan baru, aku merasa nggak sendirian lagi, ya udah gitu, go ahead gitu. Bodo amat mereka mau kayak gimana, mau ngomongin aku di belakang kah, mau apa, terserah gitu. Awalnya biasa, aku udah kayak, udahlah slow aja lah, ngapain dipikirin gitu. Tapi semakin kesini banyak banget hal-hal yang mengganjal dalam diri aku gitu. Yang pertama itu yang bikin aku pertama kali bikin aku agak shock itu kayak aku punya ember. Jadi itu gini, aku tuh punya ember, dan karena aku nggak punya tempat untuk cucian kotor, jadi otomatis semua baju yang kotor aku masukkan ke ember. Karena di kamar mandi pun juga sudah ada baknya gitu, udah ada tempat untuk nampung air sendiri gitu. Jadi aku nggak perlu istilahnya beli buat cucian kotor lah, nggak perlu gitu. Nah, suatu hari ternyata ada yang pinjem nih emberku ini gitu. Tetapi dia tidak izin. Itu yang pertama. Yang kedua yang bikin aku bener-bener marah banget itu adalah ketika baju yang ada di emberku itu, mau itu baju, daleman, segala macam, itu hanya ditaruh di lantai. Dan ketika sudah selesai mereka pakai, itu masih ada di lantai dan mereka nggak mau mengut lagi, nggak mau ambil lagi ke emberku itu. Itu yang bikin aku shock banget, aku sampai marah, aku tanyain siapa yang habis pakai emberku. Aku sampai kayak gitu kan. Nggak ada yang mau ngaku gitu, cuma pada diem kayak enggak, bukan aku gitu. Itu yang bikin kayak wow, kok gini ya mereka gitu, kok gini gitu. Itu bikin kayak, itu shock pertama kali aku gitu. Itu yang pertama kali bikin, sebenarnya sebelumnya aku udah nggak nyaman, tapi itu yang buat aku kayak, oh cara main lo gini toh, oke. Udah dong, shock dong waktu itu, nggak ada yang mau ngaku gitu. Siapa lagi gitu, pasti ya anak kos-kosan, masa siapa yang mau minjem ember gua gitu. Udah, itu udah kayak bodo amat lah gitu, yang penting gua menjalankan apa yang gue percaya gitu. Terus yang kedua yang bikin gue nggak nyaman banget tuh yaitu karena omongan. Terus kayak gue habis dari mungkin latihan dance cover atau mungkin lagi kumpul-kumpul gitu, aku sering pergi gitu, karena kalau aku di situ kayak nggak nyaman gitu. Di kos-kosan tuh nggak nyaman gitu, kecuali kalau ada temen kampus datang ke situ gitu main, nah itu baru aku di kos-kosan gitu. Kalau nggak pasti aku pergi main kemana gitu. Nah, suatu ketika itu aku pulang dan kamar tuh kayak udah jadi base camp gitu loh, base camp mereka bertiga gitu. Dan di situ mereka nonton TV ku, nonton apa segala macem gitu. Itu kayak ya kalau itu sih ya udahlah, bodo amat, sok kalau mau pakai silahkan, nggak juga nggak apa-apa gitulah, pokoknya terserah lah gitu. Terus karena saking udah nggak nyaman, terus kayak selalu dibedakan, ada beberapa hal yang mungkin aku nggak bisa ceritain di sini. Udah nggak betah tuh, akhirnya aku bener-bener pengen nyari kos-kosan yang baru. Di kos-kosan yang baru itu, kos-kosan yang ketiga ini aku milih sendiri gitu, karena gimana ya, itu udah pengalaman yang kemarin yang satu kamar berdua tuh udah cukup gitu. Jadi aku nggak mau sekamar berdua lagi sama siapapun, ya aku maunya ya sendiri gitu.
Udah pada waktu itu apa ya, udah dapet kos-kosan yang di depan FT, deketnya Selokan Mataram. Aku lupa ya mana ya dulu tuh apa sih namanya, aku lupa, pokoknya deket-deket peternakan UGM lah, pokoknya sekitar situ depannya FT, Fakultas Tekniknya UNY. Nah dari situ aku masih tuh cari-cari, karena kan aku dari kos-kosan pertama kedua nggak punya yang namanya kasur kan, itu kan, jadi ya udahlah gitu, beli kasur dulu, beli apa dulu, karena aku juga sambil mencari itu semua, sambil nyari kos-kosan sebelumnya, aku tuh udah nginep-nginep tuh di kos-kosan teman-teman gitu, udah jarang lah pokoknya di situ gitu kan. Dan kebetulan teman sekamarku ini juga sakit gitu kan, sakitnya apa aku nggak bisa bilang, tapi pokoknya sampai di rumah sakit aja gitu. Akhirnya ya udahlah, aku semakin udah nggak nyaman lah, udahlah mending daripada gimana mending dia punya kamar sendiri, aku punya kamar sendiri gitu. Nah dari situ akhirnya aku memutuskan untuk ke kos-kosan yang kedua gitu kan, mau ngambil barang-barang. Ternyata yang kalian tahu, barang-barangku semua itu sudah dikeluarkan dan ditaruh di dekat tangga. Padahal di dekat tangga itu ada dak-dakan gitu kan, kalau hujan itu lemariku kena air. Bayangin coba, aku kesana hujan-hujan, aku ngelihat itu semua tuh kayak shock banget tuh. Ini yang iniin apa namanya, lemariku siapa gitu, maksudnya ya sekalian gitu. Ternyata ada orang tua temanku yang satu kamar itu gitu. Loh Bu, kok udah taruh di sini gitu kan, aku masih punya hak, aku masih ada istilahnya beberapa bulan di sini gitu, kenapa ini, ya biar bantu aja, biar cepet dikeluarin gitu. Itu yang bikin aku shock banget gitu, kok kayak gini caranya gitu, nggak kayak gitu juga kali kalau mau mengusir gitu. Gue juga nggak pengen lama-lama kok di situ gitu. Tuh yang bikin kayak gue, ih kok gini banget sih gitu. Akhirnya gue manggil becak tuh, udah manggil becak besoknya atau apanya gue lupa, manggil becak. Habis ngambil becak terus gue apa namanya, ambil tuh barang-barang dulu, kayak TV apa segala macam gue ambilin dulu gitu kan, gue ambilin. Nah lucunya nih, lemari gue udah di luar nih, tapi TV gue masih di dalam gitu, nyebelin tau gak tuh. Ya gue bawa tuh ya kan. Nah karena lemarinya tuh nggak bisa lewat tangga ya kan, harus dikatrol, karena deg-degan kan masih bisa tuh dikatrol ke bawah kan. Ya udah beberapa barang aku keluarin dulu dong ya kan, jadi kan nggak semuanya, masih ada yang aku kasih itu. Aku udah bilang nih sama orang di situ nih, kalau mereka denger gitu kan, barangku aku titipin sini dulu, nanti gue ambil lagi gitu kan. Oke udah, sebagian dong dikeluarin gitu kan, sebagian karena katrolnya kayaknya kuat, ya udahlah di sekalian aja gitu di dalam. Ternyata enggak, aku nungguin bapaknya di sana karena aku juga nata juga sambil beli kasur juga. Ternyata setelah lemarinya itu, lemari apa segala macam perintilan itu sampai ke kos sana, aku bilang, Pak balik lagi nanti siapa tahu tuh ada barang-barang yang masih belum, silahkan lah nanti di itu apa namanya diambil, aku bilang gitu, karena masih ada ember, masih ada beberapa barang gitu. Oke Mbak gitu, kesana dong. Salahnya aku, kenapa aku nggak ikut kesana gitu, itu salahnya aku tuh, karena aku masih nata-nata di kos-kosan yang baru. Setelah itu kalian tahu nggak, itu becak yang datang ke situ, yang datang ke apa namanya kos-kosan yang baru, itu bajuku ada di becak semua, dan dalam kondisi tuh cuman kayak ditaruh aja, semua bajuku cuman ditaruh di situ aja. Padahal di situ ada daleman, ada baju kuliah, ada macem-macem tuh, bener-bener ditaruh di situ gitu. Gimana sih, malu banget kan, maksudnya ya Allah gitu, lewat FV, lewat UGM gitu, ada becak isinya baju, ada daleman atau gimana. Sampai aku tuh nggak tahu itu bener-bener apa namanya, ada yang jatuh atau gimana, aku juga nggak tahu gitu loh.
Bapaknya dateng, gue nunggu di gerbang kos-kosan yang baru, terus kayak gue cuman lemes doang. Loh pak, gue marah dong. Loh pak, kok kayak gini? Iya mbak, katanya disuruh temennya suruh langsung naruh di situ aja semuanya gitu. Pak ini baju bersih loh pak gitu. Aku bilang kayak gitu sama bapaknya. Pak ini baju bersih loh pak, aku bilang kayak gitu. Ternyata astagfirullahaladzim, sumpah jahat banget kalian beneran deh. Itu masih membuat trauma. Dan ini pelajaran yang gue ambil adalah kalau lo nggak punya itikat baik sama gue, lo nggak bersikap baik di depan gue gitu, berarti nilai diri lo di mata gue tuh udah turun gitu. Respect gue, kepercayaan segala macam udah turun gitu sama lo, bahkan nggak ada gitu. Dari situ kayak gue udah kecewa banget, udah benar-benar kayak gila sih. Ada ya orang setega itu gitu sama temennya sendiri. Itu bajuku loh, dalemanku loh. Kalau lewat ST, lewat UGM kayak gimana gitu, dilihat oh, orang itu bajunya siapa gitu. Itu yang benar-benar kayak oh gila sih lu, parah gitu. Setelah itu gue ke situ lagi tuh, ada beberapa barang yang masih ada, nggak ada di kamarnya dia tuh, udah di kamarnya yang kos-kosan depan tuh yang punya adiknya. Gue kenal siapa namanya, gue lupa, pokoknya dari sastra Jepang. Gue bilang kok kayak gitu sih caranya, gini nggak tahu mbak gitu. Nah, ngurusin juga, bukan aku yang ngurusin, ini yang dititipin ke aku, ini aku ambil pakai kresek. Akhirnya sebanyak itu aku laundry lagi, ya gimana gitu loh. Udah tersusun rapi, langsung ditaruh di becak gitu kan, langsung piuk gitu doang, nggak ditata, nggak diapa, udah campur ke mana tuh namanya, ya udah kotor banget lah pasti, misalnya udah kotor gitulah. Ya udah akhirnya aku ngelondri segitu banyak, gila. Sumpah itu jahat banget, itu bener-bener bikin aku kayak trauma gitu. Bener-bener kayak aduh udahlah, nilai lo di mata gue tuh bener-bener udah berkurang, bahkan nggak ada gitu. Orang-orang itu tuh masih gue inget sampai sekarang gitu. Ternyata orang yang gue anggap baik, orang yang gue anggap kayak mereka bisa jadi teman gue, yang benar-benar temen, ya udah ternyata nggak bisa gitu. Udah nggak bisa. Dari situ ya udahlah, aku di kos-kosan yang baru. Kos-kosan yang baru itu rate-nya hampir sama sih, sekitar di 2,5 juta sampai 3 juta setahun. Nah itu aku sering ngambil yang memang kos-kosannya itu yang pertama ada jam malam, terus yang kedua itu aku per tahun, karena lebih murah aja gitu daripada per bulan. Sebenarnya di tahun-tahun aku tuh per bulan udah banyak banget tuh, ada yang sampai jutaan, 1.400.000 sebulan, tapi kayak ada AC, ada kamar mandi dalam gitu. Tapi kan menurut kemampuan aku juga tidak mau memberatkan orang tua gitu. Uang kuliah juga udah mahal gitu, walaupun waktu itu zaman aku masih ada tuh subsidi dari pemerintah. Jadi untuk UNY zaman itu, untuk yang kelas reguler itu hanya per semesternya tuh hanya 705.000 tuh, segitu, cuma segitu. Cuman aku nggak mau membebani orang tua lebih lagi gitu. Udah sampai situ, sampai skripsi tuh aku di situ. Karena aku merasa kayak bosen gitu, akhirnya aku kerja. Aku tuh sempet kerja kayak di tempat apa namanya, sop buntut, di Kaliurang tuh aku pernah KM 10, gue inget banget tuh. Di situ aku pernah yang namanya jadi kayak pelayan, sebenarnya nggak pelayan sih, serabutan. Gue bisa cuci daging, bisa jadi apa namanya waitersnya juga, cuci piring juga, pokoknya semuanya gue kerjain gitu. Terus setelah itu kayak counter pulsa juga, tapi itu nggak lama gitu, cuman berapa hari gitu. Karena ya nggak sanggup aja, bukan nggak sanggup sih, tapi kayak ya susah juga gitu. Kita dapat gajinya segitu tapi sering nombok terus gitu, kalau uang kembalian kurang atau uang setoran kurang tuh kayaknya aduh nggak deh, udah nggak terima kasih gitu. Udah akhirnya gue kayak ketemu Mbak Aya. Kalau kalian lihat videoku yang ini nih, yang aku ceritain waktu pertama SM3T itu,
Dialah orang yang bener-bener, ayolah Nov nanti gue bantuin gitu. Kebetulan dia S2 kan di UNY juga. Akhirnya gue bisa tuh lebih semangat lagi tuh di situ gitu. Sampai akhirnya 1 tahun di situ. Tapi enak juga sih di situ karena agak bebas. Temennya walaupun nggak banyak tapi ya cuman say hi doang gitu, karena aku lebih banyak keluar gitu, karena ya tetap sama sih, masih pakai pop, masih suka ya kayak gitu-gitu, sering pergi-pergi aja gitu dari kos gitu. Terus ada yang uniknya tuh kalau di kos-kosan itu ada orang Jepangnya. Masih punya fotonya deh, kayaknya yang ini deh. Nanti kalau ada ya gue taruh di sini. Itu aku nggak tahu namanya siapa, aku lupa namanya siapa ya. Tapi kalau teman-teman kosku pada ke situ tuh gitu, namanya dipanggilnya Oreo. Cowok itu, dan itu ruangan satu-satunya yang istilahnya kamar mandi dalam gitu, sedangkan tempatku yang satu lajur gini kan 4 kamar, itu kamar mandinya luar gitu kan, jadi satu. Nah dia tuh kamar mandi dalam, kalau nggak salah per bulannya tuh 600.000 gitu, 600.000 atau berapa ratus ribu gitu. Tuh sih paling uniknya itu. Terus kalau kos-kosan terakhir itu sebenarnya bukan kos kontrakan, dan itu lebih jauh lagi gitu, karena sudah 1 tahun aku ngerasa kayak ya tinggal skripsi doang lah gitu, gampang lah gitu. Jadi aku pindah ke kontrakan bersama temanku Risma itu yang aku ceritain waktu di video itu juga nih, waktu awal SM3T gitu. Nah aku di situ deket UIN Suka, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, di dekat rel di Pasar Talo. Nah situ dekat situ lumayan, kalau dulu kayaknya berapa juta ya, 8 juta apa 9 juta gitu, itu dibagi jadi 5 kamar. Pokoknya tuh 1 tahunnya tuh nggak ada 2 juta lah kita kos, dan itu sendiri-sendiri, maksudnya kamarnya sendiri-sendiri. Boleh sih yang 2 orang, tapi pasti harganya lebih double lagi gitu. Cuman kayak listrik, air harus bayar sendiri. Tapi sih menurutku kayak nggak apa-apa lah, orang itu juga bayarnya juga dibagi menjadi 5 kamar, jadi bagi aku sih kayak ya nggak masalah gitu. Dan enak di situ, yang paling nyaman aku tuh di kos-kosan pertama sama kos-kosan yang terakhir tuh, karena kita kan sama-sama KKY, keluarga Kudus Jogja, jadi sekalian buat base camp, sekalian buat apa gitu. Jadi sih ya pasti ada masalah, yang namanya juga orang banyak ya di situ, tapi nggak se ekstrim yang kedua sih gitu. Nah di situ aku belajar untuk ya sudah gitu, ya mungkin ada masanya aku diuji sama Allah ya, mungkin gitu aja. Karena di kos-kosan yang kedua aku benar-benar nggak cerita sama ibu, nggak cerita sama bapak gitu, jadi kayak ya udahlah biar aku ini sendiri gitu. Ada juga ada teman-teman yang lain juga yang kayak nguatin aku gitu, karena memang aku nggak cerita sama orang tua, tapi kayak cerita sama beberapa teman aku gitu deh. Itu rate harganya. Mungkin kalau kalian baru di Jogja, daerah mana yang harga kos-kosannya yang mau kalian share di kolom komentar, boleh banget gitu. Karena aku hari ini tuh gabut banget sebenarnya, jujur ya, aku tuh udah buat video juga di sekolahan, tapi aku ngerasa kayak terlalu vulgar banget, jadi ya udahlah gitu, aku harus bikin lagi gitu. Walaupun backsoundnya hujan nih, nggak tahu nih suara aku bakalan bagus apa enggak, tapi ya udahlah, bodo amat. Kalau aku pengen cerita ya udah aku cerita aja gitu. Mungkin itu saja dari aku. Saran aku sih yaitu tadi, kalau orang udah nggak punya etikat baik, berarti respect atau nilai dari orang itu ya bakalan hilang di mata kita. Terus kalau memang udah nggak ada kenyamanan lagi, ya udah mending pergi aja gitu, nggak usah dipaksain. Percuma lo maksain untuk tetap sama orang yang nggak menghargain lo gitu. Mungkin itu saja. Ya udahlah gitu, karena pengen curhat doang. Karena sekarang juga kayak aku nggak mau mikirin AdSense, nggak mau mikirin yang nonton berapa gitu, bodo amat lah gitu. Kalau gue pengen buat video aja gitu. Kayak kemarin aku bikin video untuk anak-anak matematika, dan
itu view-nya tuh cuma 20 doang gitu, padahal anaknya itu ada ya 90, ada lah 3 kelas gitu, 90 mungkin 80, gak tau deh, tapi yang nonton cuma 20-an gitu. Jadi waktu itu ngedrop banget sih, cuman kayak ya udahlah gitu, segala sesuatu aku nggak mau expect tinggi-tinggi gitu, ya udahlah kalau memang segitu ya udah nggak apa-apa. Aku nggak mau mikirin AdSense, nggak mau mikirin video. Kalau memang mereka suka ya udah silahkan tonton. Terima kasih buat yang nonton. Kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Itu aja, nggak mau pusing. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Walaupun backsoundnya hujan, ya kan? Dan aku nggak tahu apakah hujan ini akan menghalangi suaraku atau tidak. Aku tidak tahu. Tapi begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.